kemana lawak nih lama kali datangnya. Padahal udah dibawa sesajen keinginannya, ya kan. Tapi nampaknya belum datang juga, udah lama juga nunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang juga Uwak ya. Iya. Mohon maaf lahir batin Wak, ini Iya, masih sama-sama. suasana lebaran. Inilah THR yang bisa Wak kasih Wak. Oh, alhamdulillah. Makasih. Memang ya kayak manapun payah kalau umpamanya nggak ada sesajen ini kan. Payah ya. Coba taruh dulu lah ya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita pakai sesajen yang itu, bagus pakai sesajen ini. Oh iya. Ini pasti Wak tahu lah ini apa ini. Iyalah. Perlu juga dijelaskan sama yang menonton video kita ini apa. Iya. Ini makanan kesukaan Wak ini. Kalau orang bilang orang makan menyan itu jin, kata. Kalau Wak raja jin lah ya. Ini menyan ya? Iya, menyan. Menyan apa nih? Menyan Arab. Menyan Arab. Luban ya. Apa khasiatnya nih? Banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya. Lancar ngomong itu karena banyak ini. Oh, di antaranya iya, itu. iya. Makanya Wak lancar ngomong. Jadi Dia tuh bisa nguasai jin lah kita gini. Kalau umpamanya punya uang agak 2 juta, kita bisa 10 biji jin kita. 10 jin ya. 10 jin berbagai merek lah itu. Iya. Gitu dia. Ini jin yang lain ini. Oh iya. Selamat datang kembali di channel Kapita True. Kali ini lagi-lagi kami mendatangi orang, bukan orang yang mendatangi kami. Kami mendatangi Wak Bahlul. Ya. Wak Bahlul ya. Ya. Selamat berjumpa dengan Wak Bahlul. Jadi kita mau bincang-bincang apa nih, Wak? Ya kalian lah pula, orang kalian yang punya program datang kemari. Justru karena nggak punya program, kami datang kemari mau nanyakan programnya apa. Tapi kayaknya ada yang menarik yang perlu kita bahas. Ini terkait tentang bahasa. Karena kemarin kan ada viral lah, heboh pemberitaan tentang salah satu bahasa yang ada di negara kita ini, kitab suci agama tertentu dibuat versi bahasa daerahnya. Nah, ini kan hal yang menarik untuk kita bincangkan. Tapi sebelum jauh ke situ, kita ini kan sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Katanya ini bahasa Indonesia. Sebenarnya dari mana asal bahasa yang kita pakai sekarang ini? Ya kalau menurut Uwak lah pula ya kan. Ya. Kita kan di mana-mana ini sekarang ya dikatakan memakai bahasa Indonesia itu semua sepakat merupakan rumpun bahasa Melayu. Rumpun bahasa Melayu. Rumpun kita bahasa Melayu, artinya yang kita pakai ini di Malaysia, di Brunei ya, Sebagian Thailand. Sebagian Thailand itu semua memakai rumpun bahasa dari rumpun bahasa yang sama. Jadi rumpun bahasa Melayu itu kan karena ini adalah bahasa yang cukup tua, yang menjadi bahasa yang kita gunakan di berbagai belahan. Ya, makanya ya memang kita sepakati ya bahwa ini adalah bahasa Melayu. Hanya saja kan memang ada terjadi beberapa perbedaan pendapat. Yang mengatakan bahasa Melayu yang paling asli, yang paling tua itu diantaranya ada yang mengatakan dari Pulau Penyengat, Riau. Dari Riau. Ada yang mengatakan dari Malaka. Ada yang mengatakan dari Barus. Nah, yang paling populer itu yang mana? Ya, selama ini orang mengatakan yang paling populer itu dari Pulau Penyengat. Dari Riau ya. Dari Riau. Tapi ya terus terang aja Wak sebenarnya nggak sepakat dengan pendapat. Tapi saya dapat kabar katanya Balai Pustaka itu malah mengatakan asal dari bahasa Melayu itu dari Barus itu. Macam mana pendapat Uwak itu? Ya kalau Wak memang nggak sepakat. Ya, sepakat, karena sebenarnya kalau kita kaji bahasa Melayu itu kan sebenarnya memang bahasa yang digunakan oleh etnis yang memang Melayu. Yang memang Melayu. Yang memang Melayu. Nah, Barus itu tidak termasuk Melayu. Waktu itu masih belum terhitung Melayu ya pada masa itu. Atau ya kalaupun sudah Melayu berarti memang ada tempatnya, pusat sastranya di mana? Pusat sastra. Pusat yang memakai bahasa yang paling tinggi di mana? Nah, jadi gitulah ya. Makanya Wak katakan Wak lebih sepakat kalau umpamanya bahasa Melayu itu ya memang dimulai dari sejak zaman Kerajaan Melayu Suwarna Dwipa ini berada. Di mana itu? Dimulai dari Sriwijaya, Keraton Sriwijaya. Ya. Melayu Suwarna Dwipa itu mulai berkembang, mulai dirumuskan dan mulai
ya digunakan menjadi bahasa yang tersebar di seluruh belahan Nusantara nih, seluruh bagian Nusantara ini. Kemudian semakin maju, semakin modern dengan banyak serapan bahasa dari mana-mana. Kemudian ya terjadi perpindahan keraton dari Palembang umpamanya, kemudian ke Darmasraya. Kemudian dari Darmasraya berkembang ke Pagaruyung. Ya itu semua kan namanya Kerajaan Melayu Suwarnadwipa. Iya. Dan mereka memakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dan kemudian ketika kita tanya akan di belahan dunia Melayu manapun, mereka mengatakan bahwa asal mula orang Melayu itu adalah dari Pulau Perca. Artinya dari mana? Dari kerajaan yang menguasainya lah. Maka kerajaan yang berkuasa itu sepanjang masa dari dari abad-abad ke-6 Masehi itu ya sampai sekarang ini ya berarti semuanya itu adalah perkembangan dari bahasa Melayu yang berpusat di Pulau Perca. Pulau Perca. Nah untuk mungkin ada yang nggak tahu Pulau Perca itu ya apa, Wak? Ya Pulau Perca itu adalah Pulau Sumatera ini. Sumatera ya. Pulau Sumatera ini ya disebut juga dengan Suwarnadwipa. Disebut juga dengan Pulau Andalas ya. Itu tergantung bagaimana orang-orang memahamkannya, tapi penamaan pada akhirnya adalah di Pulau Sumatera ini. Jadi di Pulau Perca itu pusat pemerintahan Pulau Perca yang paling berkuasa, yang paling kuat itu adalah Kerajaan Melayu Suwarnadwipa. Berpindah dari keraton ke keraton yang lain. Ya, pada akhirnya para ahli bahasa mereka itu membuat stylistika dalam berbahasa. Style dalam berbahasa ada namanya, kalau umpamanya bahasa Inggris kan ada American style. Ya, ini dialek bukan? Gaya berbahasa. Jadi bukan dialek saja, tapi ada rumusan-rumusan tertentu yang dibuat. Jadi perbedaannya begitu, bukan sekedar dialek, tapi ada rumusan-rumusan tertentu yang disusun. Sehingga dibuatlah ada bahasa namanya bahasa Melayu Tinggi. Bahasa Melayu Tinggi. Itulah yang digunakan menjadi lingua franca. Menjadi bahasa yang digunakan oleh berbagai kerajaan. Ya, satu sama lain dalam berkomunikasi. Jadi ketika datanglah utusan baik orang barat, dari orang Portugis, Cina dan digunakan itu Melayu Tinggi. Bahasa Melayu Tinggi. Nah, itu namanya bahasa Melayu Tinggi. Itulah yang dirumuskan pertama. Jadi nanti bagaimana nanti orang-orang yang pelautnya, ya kuli-kulinya, bagaimana? Mereka memakai bahasa Melayu Tinggi. Ya mereka menggunakan bahasa yang lebih rendah dari Melayu Tinggi tadi itu. Karena banyaknya pengaruh-pengaruh tempatan atau pengaruh orang yang baru. Disebut Melayu apa? Melayu rendah. Melayu rendah. Bahasa Melayu rendah. Jadi Melayu Tinggi ini digunakan oleh para bangsawan. Bagaimana dengan bahasa di pusat Kerajaan Melayu Suwarnadwipa itu? Mereka memakai bahasa namanya Carowawa. Carowawa. Carowawa ini kayaknya ini bahasa Minang ini. Iya, bahasa. Jadi itulah yang dikatakan orang sekarang sebagai bahasa Minangkabau. Jadi ciri-ciri bahasa Carowawa itu dengan bahasa dengan para sastra yang sangat tinggi. Yang sangat mengagumkan. Bisa dikatakan orang yang tak mengerti bahasa Minang saja, ketika mendengar orang-orang Minang berbahasa, itu semuanya terpana. Begitu indahnya mereka merangkai kata, sehingga orang-orang terpana. Memang luar biasa ini bahasa. Ya, memang kalau umpamanya kita mau mengatakan puncak berbahasa itu pada sastranya, pada para sastranya. Dan di mana selama ini kalau kita katakan bisa kita nilai? Tentu dari dataran Minangkabau. Ya karena apa? Karena mereka lah yang merumuskan bahasa ini. Tentu mereka lah yang lebih memahami bahasa ini, memahami kosakatanya, ya, memasukkan kosakata demi kosakata. Jadi begitulah, maka dipakailah ini kemana-mana sampai di Malaka menjadi bahasa resminya Melayu. Ya. Dan ketika Sultan Malaka mengatakan orang Islam, orang yang beragama Islam adalah Melayu. Tapi pada waktu itu kerajaan yang berpusat di Pagaruyung itu masih belum beragama Islam. Nah, tahun 1500-an itu belum beragama Islam. Jadi bagaimana mereka? Tentu mereka nggak mau disebut mereka adalah Melayu, yang akan berarti orang di bawah kekuasaan Sultan Malaka.
Oh, jadi ini yang mengatakan bahwa Melayu itu Islam, Islam itu Melayu, ya, itu Sultan Malaka. Ya, Sultan Malaka. Ya, saya lupa namanya, mungkin ya lupa namanya, mungkin Sultan Muzaffar Shah, entah siapa namanya, nanti kita cari aja di apa ya. Jadi pada waktu itu dia mengatakan, Sultan mengatakan siapapun orang yang beragama Islam yang ada di kawasan yang memakai bahasa Melayu adalah orang Melayu. Nah, ini kalau kita hubungkan misalnya dengan konteks di Sumatera Utara, ini kan ada di wilayah Tanjung Balai. Jadi ada kemiripan sih dengan cerita itu. Misalnya yang kita biasa mendengar di sana kan, ada misalnya Batak ini. Tapi ini beda agama gitu. Sama-sama Situmorang gitu. Iya, umpamanya. Yang satu Islam, yang satu non-Islam. Non-Muslim. Tapi yang berislam itu disebut dia Melayu. Melayu, iya. Yang satu lagi tetap disebut Batak. Iya. Di situ kan, disitulah keunikannya. Iya. Itu makanya ketika Melayu itu dihubungkan dengan bahasa, siapapun berbahasa Melayu adalah orang Melayu, itu masih nggak apa-apa. Iya, Tapi ketika Melayu dihubungkan dengan agama, di situ bingung kita. Iya kan, ketika suatu ras dihubungkan dengan agama itu bingung kita. Itulah makanya waktu itu, ya ini seperti kena fait accompli waktu itu. Apa Raja Alam Minangkabau, siapa yang beragama Islam maka dia adalah Melayu. Sementara pusat Melayu itu dari kerajaan Minangkabau, dari kerajaan di Pagaruyung. Jadi mereka mengatakan, mana mungkin kami adalah orang Melayu di bawah kekuasaan Malaka, sementara kami adalah pusat bahasa Melayu, gitu katanya. Itulah makanya ya mereka mengatakan dirinya sebagai orang Minangkabau. Ya, karena kalau umpamanya dikatakan dia orang Melayu, nanti bisa aja di bawah Malaka, di bawah Johor, di bawah Lingga dan lain sebagainya. Nah, di situ kelemahannya waktu itu. Jadi pada waktu itu bahasa Melayu itu dipakai oleh agama apapun untuk mengembangkan mengembangkan agamanya. Mengembangkan agamanya dipakai oleh agama apapun. Kalau dikatakan itu bahasa Melayu itu identik dengan Islam, memang menjadi pertanyaan juga bagaimana kalau memang pada saat itu Islam belum masuk di daerah itu gitu, apakah mereka tak disebut Melayu misalnya? Ya, disitulah makanya memang keanehan, ya betul-betul keanehan. Jika kita katakan Melayu itu adalah peradaban, ya bangsa, suku, anak-anak suku dan lain sebagainya itu boleh saja. Tapi ketika dihubungkan dengan agama, di situ akan terjadi kerancuan seperti tadi. Ya, masa pula Situmorang berabang adik beda agama, satu orang Melayu, satu orang Batak. Kan aneh itu, ya kan. Jadi itulah ya. Ketika kita bandingkan pula dengan di Sarawak umpamanya. Di Sarawak itu siapa yang disebut Melayu? Orang Dayak yang beragama Islam, Melayu. Oh, jadi kalau Dayak yang bukan Islam, dia tidak disebut Melayu. Enggak disebut Melayu kan? Ya, jadi sekarang ini Dayak itu Melayu atau tidak? Ya bingung juga kita kan. Nah, maka disinilah kita harus bisa mengatakan orang yang memakai bahasa Melayu, maka dia adalah orang Melayu, itu udah pasti. Tapi orang yang Melayu harus beragama Islam, itu namanya kita telah membuat orang menghilangkan jati diri kemelayuannya. Nah, itu yang artinya kita nggak cocok lah ya kita katakan dengan kebebasan kita sebagai manusia. Ada lagi contohnya. Di zaman Sriwijaya itu sudah pasti orang memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan Sriwijaya juga sudah membuat sebuah universitas, Nalanda namanya, kan. Dan sudah datang dari Sri Lanka, India, umpamanya guru besarnya yang bernama Dharmapala. Itu pakai bahasa apa mereka? Pakai bahasa Melayu pastinya mereka memakai bahasa Melayu. Dan kemudian kumpulan-kumpulan kebijakan yang telah disusun oleh nenek moyang orang Minangkabau itu pernah dibawa sampai ke negeri Cina dan dipelajari dan menjadi sumber kearifan lokal bagi orang Cina pada waktu itu. Jadi di antara kearifan yang datang dari leluhur kita orang Minang itu sudah dipakai sama orang Cina. Nah, jadi sebenarnya
ketika Melayu itu adalah bahasa yang tinggi dan dipelajari oleh orang lain, ya, dan kemudian di situ juga menjadi bahasa pengajaran, penyampaian ide dan lain sebagainya, ya disitulah ketinggian bahasa Melayu tadi. Jadi jangan kita rendahkan lagi dengan kita pilah, oh ini kami orang Buddha, kata orang Sriwijaya waktu itu, orang Hindu nggak boleh, haram pakai bahasa Melayu. Nah itu nggak boleh lah. Atau orang Portugis jangan kalian pakai bahasa Melayu. Jangan kalian datang kemari dan pakai bahasa Melayu. Ya nggak gitulah. Nah gini juga, Wak. Tentu bahasa Melayu ini tentu ada ini, misalnya menyerap bahasa-bahasa dari luar gitu. Ya pastilah itu kira-kira bahasa dari mana saja yang diambil untuk diserap menjadi bahasa Melayu misalnya. Kan misalnya bisa jadi mungkin karena Portugis juga pernah datang ke Nusantara gitu. Tentu ada pengaruh bahasa Portugis gitu. Ya, banyak. Nah, sementara kita tahu kan Portugis ini kan agamanya kan Katolik, non Muslim lah kalau kita bilang. Nah, kalau ini dibilang bahasanya Islam, kan ini jadi lebih rancu lagi gitu. Bahasanya orang yang Katolik mempengaruhi bahasanya orang yang Islam. Atau bahasanya orang Cina yang waktu itu belum ada komunis ya. Iya. Orang Cina waktu itu yang agamanya apakah Buddha atau Tao juga masuk kemari. Iya. Jadi begitu ya. Jadi untuk mempengaruhi bahasa Melayu itu kan banyak. Iya. Ya, pertama sekali orang-orang dari Cholamandala datang membawa bahasa Tamil kemari, sehingga masuklah istilah pinggan. Oh, pinggan itu dari Tamil. Iya. Katumbar, jahe. Oh, itu bahasa-bahasa yang berkenaan dengan bumbu masak banyak waktu itu dari bahasa-bahasa itu. Dari bumbu masak ya. Iya, istilah-istilah bumbu masak itu banyak dari bahasa Tamil. Ya, kemudian mahligai itu dari bahasa, mahkota itu dari bahasa Tamil India. Kemudian dewa dewi itu contohnya ya. Kemudian gelar-gelar rajanya, raja itu juga sendiri dari bahasa Tamil ya, raj ya. Kemudian juga dari bahasa apa lagi? Bahasa Cina banyak juga mempengaruhi istilah cincau, ya untuk mengatakan lengkong juga dari bahasa sana ya kan. Kemudian juga tongkang, itu semua dari contoh-contohnya itu. Dan bahasa Arab cukup banyak mempengaruhi, ya bahkan paling banyak lah mungkin mempengaruhi bahasa Melayu ini. Ya bahkan ya kata-kata bahasa Arab dan Persia ya kita agak sulit memisahkannya karena memang bersamaan masuknya Islam itu dibawa oleh pedagang Persia maupun Arab, dan juga penguasa-penguasa Islam kemudian berganti dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada tanpa memaksakan penduduknya untuk mengatakan yang nggak Islam nggak boleh jadi penduduk kami. Ya itu nggak ada juga. Wak, gini Wak, kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi ya. Ini menurut Wak gimana nih sebenarnya? Apa Minang ini kan tadi disebut sebagai bahasa Melayu tinggi ya? Yang menghasilkan bahasa Melayu tinggi. Yang menghasilkan bahasa Melayu tinggi. Ahli-ahli bahasa Minang pada ya nenek moyang kita itu. Nah terus kan juga kita tahu ada juga yang mengatakan Minang itu Islam itu Minang. Yang bukan yang ada, kalau orang Minang tidak lagi Islam berarti dia bukan lagi orang Minang. Itu gimana pendapat Uwak itu? Uwak kan orang Minang juga. Kita sama-sama orang Minang ini. Ya bukan apa-apa, bukan menyombongkan diri ya. Iya. Kalau nenek moyang Uwak dia mengislamkan orang Minang. Oh gitu ya. Iyalah. Kayaknya sama. Iya. Nenek moyang kita dia mengislamkan tanah Minang. Iya. Jadi ya sebenarnya kan kalau kita katakan Melayu itu identik dengan Islam, tadi udah kita bantah bahwa tak boleh seperti itu. Ya. Jadi siapapun yang memakai bahasa Melayu dan lahir dalam kelompok yang luas dari ras yang ada di situ ya boleh saja dia mengaku Melayu. Ya kalau umpamanya semangat keberagamaannya dan sebagainya itu adalah bentukan budaya berikutnya, ya itu sah-sah saja. Tapi selagi tidak mengekang kebebasannya untuk beragama apapun, memilih agama apapun, ya
selama ini ada juga mengatakan kalau nggak Islam nggak Melayu. Iya. Ya, dan kemudian datang pula lah orang Minang, kalau nggak Minang bukan orang Melayu. Padahal kenapa sebutan orang Minang itu? Karena waktu itu pada tahun 1500-an itu mereka belum Islam. Nah, mereka membuat nama Minangkabau itu karena nggak mau mereka menjadi orang Melayu di bawah pimpinan Sultan Malaka. Seolah-olah terbentuk. Mereka mengatakan dirinya Minangkabau. Kami bukan orang Siak. Orang Siak bilang kan, kami bukan orang Minang. Walaupun orang Siak, kerajaan Siak sendiri, rajanya itu adalah yang datang dari Minang. Nah kalau misalnya kan orang awam kayak awak lah nih, Wak, misalnya kan bilang lah Islam di Minangkabau itu masuknya sejak kapan sih? Misalnya kan gitu kan. Berarti kalau ada yang bukan Islam sebelum masuknya Islam itu bukan orang Minang gitu. Ya, ini kan pertanyaan orang awam. Iyalah. Jadi ada yang di sinilah yang perlu kita pahami ya. Pertama, ketika Islam datang ke Sumatera Barat ya, ada mengatakan abad ke-12, ada mengatakan abad ke-13. Yang paling lucu lagi ada yang mengatakan Islam itu dikembangkan oleh kaum Padri. Padahal kapan datangnya? Abad ke-18. Abad ke-19 awal. Berarti orang Islam kan paling lambat masuk Islam. Orang Minang paling lambat masuk Islamnya. Kalaupun kita percaya teori itu. Iya, berarti orang paling lambat. Abad 18 itu Minangkabau itu belum Islam berarti. Iya, berarti belum Islam. Oh, nggak boleh juga. Harus juga. Ada sudut pandang bagaimana perkembangan Islam pada zaman Syekh Burhanuddin. Pada tahun berapa itu? Lebih tua Syekh Burhanuddin ketimbang kaum Padri. Nah, pada zaman Syekh Burhanuddin sudah ada Islam. Iya. Bahkan ketika datang di awal abad 16, ketika datang seorang peneliti dari Belanda, ya seorang peneliti Belanda, maksudnya juru bicara, ya orang Portugis, tapi ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Belanda di Malaka yang bernama Dias. Nah, itu dia mengatakan aku bertemu dengan raja yang beragama Islam, satu orang di antara 3 raja Minangkabau. Dan kemudian ada dikelilingi oleh beberapa haji. Berarti pada abad 15 itu walaupun Raja Minangkabau belum berislam dan juga sebagian besar rakyatnya, tetapi sudah ada haji di sana. Ya, gitu. Jadi yang jelas kalau bisa kita katakan ya orang Minang itu mungkin merata lah sudah Islamnya pada zaman Syekh Burhanuddin ya rahimahullah. Jadi jauh sebelum kaum Padri. Ya, artinya Minangkabau itu sudah Islam lah. Berkisar 200 tahun sebelum kaum Padri sudah Islam lah. Orang Minang. Ya, 100 tahun, 150 tahun sebelum kaum Padri sudah Islam lah orang Minangkabau keseluruhan. Jadi ya disitulah jasanya dari Tuanku Syekh Burhanuddin ya. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Jadi kalau begitu, orang Minangkabau ini adalah suku yang paling terakhir masuk Islam dari semuanya. Ya? Iya. Ya, bukan apa-apa. Ya itu adalah sebagai fakta sejarah yang kita harus apakan. Harus kita akui. Gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan kalau nggak Islam dia agamanya nggak Minangkabau, jadi sebelumnya itu apa? Orang apa dia? Bukan orang Minang. Kan itu. Udah, itu satu. Jadi disinilah yang perlu kita pahami bahwa untuk menjadi orang Minangkabau itu siapapun nggak ada yang bisa nolak. Ya. Orang emaknya orang Minang, ayahnya orang Minang, atau salah satu di antara orang tuanya orang Minang, dia nggak bisa menolak lahir dari rahim siapa. Tapi kalau untuk menjadi apa agamanya, itu pilihan. Itu pilihan. Gitu. Jadi kalau ada Alkitab diterjemahkan ke bahasa Minang, menurut Uwa gimana? Nggak masalah ya. Harusnya jadi masalah lah karena dipermasalahkan. Wah. Itu cari masalah cari masalah Baik, terima kasih Wak. Iya. Sudah bersedia hadir di channel Kapita True. Semoga ini bermanfaat. Ya, amin. Jangan lupa dukung terus channel Kapita True dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.